Halo teman-teman, balik lagi nih bareng aku, Aka. Jadi di video kali ini aku mau first impression tentang penggunaanku selama 1 bulan lebih, seminggu lah, pakai Vario 160 ku ini. Terus kilometer yang udah aku capai yaitu sekarang ongoingnya adalah 2125. Jadi servis gratisnya udah kelewat yang pertama kali itu, yang dapat oli juga, olinya juga gratis. Tapi oli gratisnya cuman aku pakai untuk flashing aja. Jadi ya sebenarnya flashingnya flashing jalan sih, nggak tahu ini bener bahasanya gitu apa enggak. Tapi intinya olinya cuman aku pakai sekitar ya 20-an kilo deh. Habis itu aku drain, terus aku ganti pakai Ravenol TSI. Itu kemarin aku ngetap nuangnya tuh 850 mili. Jadi langsung aja first impressionnya, gimana sih tentang Vario 160 ini selama penggunaan 1 bulan, apa aja yang aku rasakan. Jadi ini belum plus minus ya, menurutku nih masih apa aja yang aku rasakan. Yang pertama adalah langsung aja ke bagian ergonomi atau posisi duduk atau posisi naikan. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan Vario 125. Sebelumnya aku juga udah pernah punya Vario 125 yang LED new tahun 2020, yang kayak di depan tuh. Nah, cuman ini feel-nya lebih tinggi dikit gitu, berasa lebih tinggi, dia berasa lebih commanding. Terus jarak stang sama pengendara tuh deket banget, berasa lebih deket. Jadi kayak badan tuh lebih lebih sigap, lebih sporty. Terus lebar stang tuh juga tidak begitu lebar. Kalau dibanding sama Aerox, masih lebaran Aerox, ini tuh berasa lebih singset, lebih kecil, tapi posisi duduknya lebih tinggi. Jadi aku sih cocok dengan tipe berkendara kayak gini ya. Jadi kayak dia berasa lebih commanding, lebih sigap gitu. Jadi bagian tangan nih, siku tuh lemes banget. Dia bentuk sudutnya nggak yang 90 derajat, ya sekitaran lebih lah, 100, 110, 120 gitu. Masih bentuk bukan yang tegak gitu loh, tapi masih santai. Kalau Aerox tuh hampir kayak agak lurus, dia sudutnya sekitaran di atas 140 derajat, 130. Ini perkiraan gua aja sih, karena kalau lihat depan kan dia kelihatan kan tangannya lebih lurus gitu ketimbang kalau pakai Vario. Kalau Vario nih dengan tinggiku yang 170 tuh tangannya masih nekuk kayak ini, masih hampir siku gitu. Wah, ini kayaknya kecelakaan deh. Aduh, emang daerah sini agak rawan sih. Ini kan sering buat penyeberangan, orang nyebrang. Terus daerah sini kenceng kan dari atas ini. Jadi tetap hati-hati, agak serem, kenceng, banyak kendaraan berat. Oke, lanjut. Jadi secara ergonomi aku cocok sih dengan style kayak gini. Dia sigap gitu, deket stang sama badan tuh deket, dan aku suka-suka aja. Terus bagian kaki, sikuku lurus ya ini, sudutnya nggak terlalu nggak terlalu sporty banget sih sebenarnya, masih bisa santai. Ini bawah masih ada, sebenarnya ada ruang, cuman ini kan aku lagi bawa barang, jadi pergerakan kaki tuh masih sangat-sangat cukup menurutku, walaupun tidak sepanjang lintasannya tuh, ibaratnya tidak sepanjang kayak PCX atau NMAX, tapi untuk tipikal metik-metik kota tuh cukup aja. Jadi pergerakannya masih lumayan lah, nggak yang bikin kaki tuh nggak yang terasa capek gitu karena dia terlalu ngangkat. Karena ini bagian pantatku ini karena joknya lebih lebar daripada sebelumnya, jadi lebih menopangnya lebih nyaman. Terus otomatis karena lebih lebar, bagian paha yang mendekati pantat tuh tersangga dengan baik gitu loh. Dengan tinggi ke 170 tuh enak gitu, tidak yang terlalu tanggung gitu. Kan kadang ada yang kayak berasa decknya tuh terlalu naik, jadi kan kayak nangkring gitu. Itu kadang bikin capek sih. Kalau ini kan dia berasa kayaknya lebih turun gitu, jadi kayaknya lebih santai, lebih lemes. Kalau untuk pergerakan kaki ya so-so lah. Ini deck motor kayak gini
tapi setidaknya kan dia bisa masuk ke tengah kaki kita tuh, kayak seperti ini kan ada tengah ada barang, tapi sebenarnya kalau misalnya nggak ada barang, tengah tuh bisa masuk ke kaki, misalkan ada cipratan, jadi masih lebih terjaga dari cipratan. Dan ya rasanya menurutku ini enak-enak aja, enteng kok. Jadi karena sigap tuh jadi berasa lebih apa ya, ya lebih sigap, lebih mantep loh aku bawanya. Terus yang dirasakan selanjutnya adalah ya ini kan pakai sasis ESAF yang rame nih yang lagi sangat-sangat rame sekali. Tapi yang aku rasakan adalah ini motor jadi berasa ringan, tentunya lincah, terus lebih tajam tuh maksudnya kayak lebih terprediksi. Anggapanku adalah kalau buat belok tuh dia lebih terprediksi loh, jadi lebih bisa dikontrol. Dan lebih tajam tuh maksudnya misalkan kita mau masuk tikungan tuh dia bisa tidak yang langsung melebar gitu loh, tapi bisa ngomong ya, sudutnya tuh bisa lebih sempit gitu. Terus aja lincah tadi ya, habis itu ya enak banget, enteng, di flick pakai pantat tuh bisa gitu loh, nggak perlu effort. Terus kalau nggak salah nih wheelbase-nya sebenarnya hampir sama dengan Vario 150, apa lebih kecil lebih pendek dikit kayaknya. Coba nanti aku cari informasinya. Jadi buat selap-selip di perkotaan, jalannya yang macet, walaupun bodinya udah mulai membesar, walaupun tidak signifikan banget, tapi udah mulai membesar, dia tuh enak gitu, masih bisa dibanting gitu loh motornya. Tapi ketika dibanting tuh dia nggak yang langsung pengen jatuh ya, kayak masih nurut gitu. Tapi emang sasis ESAF ini sebenarnya plusnya itu yaitu lincah, ringan, dan lebih stabil. Enak gitu loh kalau buat belok atau ibaratnya mau selap-selip, mau geol-geol kanan kiri tuh nggak perlu effort besar. Pantat atau kaki main aja dia udah ikut kok. Jadi ini sebenarnya menurutku sangat-sangat nilai positif bukan dibanding sih dengan yang sisi yang lagi lama ini ada sasisnya yang tipis, yang tipis tadi, terus karatan. Ya mungkin karena sasis yang tipis ini yang belum sih, karena sasis yang tipis ini tidak seperti pada sasis tubular lainnya yang ketebalannya bisa 2,3, 2,4 gitu. Ini kan cuman total setauku kalau yang beat tuh setauku 1,5, 1,6 total dari 2 plat gitu. Kalau ini setauku kemarin habis pernah ngecek sebenarnya lebih tebel. Dia jatuhnya hitungannya 2 mili sebenarnya. Tapi ya tetap ya itulah. Pokoknya itulah. Dan aku beli ini ya sebelumnya jauh sebelum rame ESAF ini. Sebenarnya nggak jauh-jauh sih, ya 2 mingguan lah. 2 minggu beli, udah pakai 2 mingguan, terus habis itu rame deh ESAF. Itu. Terus yang dirasakan adalah tenaganya enak banget ini. Emang mesin 156-nya dan plat 4 klepnya nih juara sih menurutku. Untuk di kelas sekarang ya, di kelas Matic 150 dia enak sih. Kan di rumah udah punya Aerox, jadi aku kayak yaudah performa Aerox tuh ya kayak gitu loh. Kayak yaudah bawahnya lumayan galak tapi atasnya kayak kurang gitu, masih kayak kurang, kayak perlu dikulik lagi gitu loh. Nah kalau ini karakternya karena overbore, bawahnya emang agak lemot, terutama juga ditunjang roller yang 19 gram tuh loh. Jadi emang bawahnya agak lemot, tapi kalau udah jalan 60 ke atas sampai 80 itu motornya nggak berasa, tahu-tahu 100, 190 tuh nggak berasa gitu loh. Dan RPM-nya bisa sangat-sangat masih tidak tinggi, jadi dia nggak yang ngeraung banget loh. Kalau ini teman-teman bisa denger kan, ini lebih banyak kan suara angin ya, tapi suara motornya tuh lebih senyap gitu. Dan tahu-tahu kayak udah 80, udah 100 gitu, dan ngisi gitu. Dan ini emang karakter overbore sih. Apalagi dengan bobot yang lebih ringan. Untuk di kelasnya ini ya
Aerox, PCX, NMAX tuh kalah lah sama ini. Kalau dari data-data atau yang video-video yang udah beredar kayak di Otomotif TV kan belum ada yang ngalahin secara standar di CC 150 ngalahin Vario 160 ini. Dan itulah yang buatku untuk tertarik bahwa wah ini punya potensi nih ini motor gitu. Makanya aku ambil Vario 160. Nah, karena bobotnya yang ringan, terus performanya enak, jadi motor tuh nggak perlu RPM tinggi, dan itu mempengaruhi ke iritnya, konsumsi bahan bakarnya irit bro. Jadi enak, ramah di kantong, dan dia pun dikasih pertalite ya nurut-nurut aja, karena buku panduan di Honda itu RON 88 juga masih mau kok. Terus oh ya, nyambung lagi ke performa motor. Jadi untuk top speed sih sebenarnya aku belum pernah coba karena jalanannya juga belum ada yang memadai. Tapi untuk ke 115, 112 intinya sekitaran hampir 120, motor ini enak kok. Maksudnya nyampe, dia nggak perlu effort yang suara mesinnya terlalu tinggi gitu, RPM-nya terlalu tinggi, tapi dia bisa menggapai itu dengan lumayan santai gitu. Ya pokoknya itu tahu-tahu 100, 110 gitu-gitu. Tapi memang bawahnya kurang gesit kalau dibandingkan kayak Vario 125, Beat, Vario 150 pun juga kurang gesit dia. Nah, sekarang sih yang aku lagi pakai sebenarnya rollernya 17 gram. Jadi memang sedikit bawahnya udah lumayan kebantu, tapi tetap aja menurutku masih kurang. Terus efeknya adalah karena sudah ringan, ternyata persivity-nya menurutku masih kurang keras. Ini kan aku persivity masih standar, persentif juga standar. Jadi berasa kayak motornya tuh bukan gasnya tidak sesuai loh. Jadi kayak dibuka dulu ada sekian detik, motornya baru mulai RPM-nya kayak mulai ngikutin gitu, kayak kurang cocok gitu. Kalau ketika pas pakai 19, bukaan gasnya sama kayak rasa motornya tuh RPM-nya tuh sama gitu, pas gitu. Jadi nanti ini CV-nya dikulik lagi sih, perlu kita coba-coba lagi. Nah kayak tadi kan aku udah buka gas, terus kayak ada kayak efek, bukan efek ketapel sih, tapi kayak nahan nih loh, kayak gitu. Suaranya gitu kayak ada kayak V-belt yang ke belakang tuh sebenarnya udah turun, tapi motornya nggak segera lari gitu. Intinya gitu. Jadi perlu ngurut lah. Perlu ngurut. Kalau udah di speed sekarang, speed 60, RPM-nya udah mulai ketemu yang cocok rasanya, dibuka ini ya udah sinkron, udah pas. Tapi kalau nggak pas itu rasanya itu udah kayak belet gitu. Oke, terus kalau untuk spion aku cocok, dia luas juga, tangkanya juga pas, nggak terlalu tinggi banget yang kayak Vario 150 sebelumnya atau 125 sebelumnya. Ini kan bentuknya kayak PCX dan aku suka. Terus dari suspensi seperti biasa, karakter Honda di sebelumnya juga pun sama, menurutku dia pasti lebih keras kalau pas waktu dipakai single, maksudnya satu orang, lebih keras dibanding kayak motor Yamaha ataupun Suzuki. Dia pasti lebih keras, dan dia baru akan lebih empuk atau lebih cocok ketika dipakai boncengan. Emang kayaknya risetnya Honda emang dipakai untuk masuk boncengan sih, karena kayak ya udah sekalian gitu loh. Karena juga mungkin dari kebiasaan orang Indonesia mungkin ya, karena kayak semuanya tuh motor tuh ibaratnya dipakai buat apa aja gitu, selain bonceng orang, bonceng barang dan lain sebagainya. Tapi aku lebih suka dengan karakter yang suspensi kayak gini, lebih stiff, lebih firm gitu. Karena dia jadi nggak terlalu ngayun ketika misalkan kita belok, dia lebih stabil gitu. Walaupun emang ini menurutku akan tetap aku tuning ulang. Jadi kayak jalan ini kan agak kurang rata, itu berasa banget nih, jeduk gitu, kayak jeduk kayak kurang santai, kurang blus. Emang perlu dituning, tapi untuk bawahnya emang ya udah karakter Honda kayak gini, pasti lebih keras dibanding merek-merek lain. Dia baru akan lebih cocok atau lebih enak ketika dipakai boncengan. Kali kan jalan beton nih juga, suaraku udah mulai kelihatan kayak goyang-goyang gitu, kata-kata ini kan.
tapi dipakai buat nikung yang apa ya, tikungan sempit atau tikungan lebar pun juga enak, stabil gitu loh, karena dia lebih kaku kan. Terus selanjutnya pengereman, ya ini menurutku kenapa masih belum dirubah yaitu sistem CBS nya yang bikin, menurutku ini malah bikin remnya nggak pakem gitu, Senin Kemis gitu. Walaupun sebenarnya niatnya itu biar untuk pengguna wanita sih sebenarnya, atau orang yang mungkin secara teknik berkendara ya pokoknya penting bisa motoran aja sambil mencet rem gitu. Jadi biar sekali pencet tuh ngerem depan belakang. Tapi ini malah jadi, menurutku efeknya adalah dia ngeremnya jadi berasa kurang pakem, kayak masih ngeloyor gitu loh. Kalau kayak Matic Yamaha kan emang terkenal lumayan pakem tuh. Nah, kenapa kok Honda tidak menerapkan itu aja gitu? Nggak usah pakai CBS-an gitu. Jadi ini nanti kedepannya ya bagian pengereman perlu di-upgrade. Jadi selain tadi suspensi, pengereman perlu di-upgrade. Jadi ngeremnya ya ini so-so aja. Yang penting jaga jarak aja. Kalau nggak biasa pasti akan berasa ngeloyor terus gitu loh, bahaya malah. Kayak ini kan misalnya aku ngerem nih, ini bebas nih depan, bisa disentil gitu. Ya begitulah CBS. Terus selanjutnya yaitu bagian kompartemen atau bagasi atau kepraktisan. Nah, enaknya Vario 160 ini dibanding Vario 125 sebelumnya, karena dia bodinya lebih gede, lebih muat, lebih gede, itu jadinya lebih muat. Yang bagian dek depan ya, itu jadi lebih muat barang yang lebih besar gitu loh. Jadi yang di sebelah kiri ini kan ada covernya, ini tutupnya nih. Ini ternyata masih bisa muat air minum 600 ml dan masih bisa ditutup. Jadi masih bisa ketutup full itu, nggak perlu ada paksaan. Terus yang kanan juga, ini juga masih muat air mineral 600 ml. Tapi emang agak nongol karena dia emang agak lebih rendah. Bukan rendah, apa ya? Yang bagian paling dasar tuh dia lebih naik gitu loh. Jadi botolnya masih nongol, tapi ini cukup dalam sebenarnya, nggak kayak Vario 125 sebelumnya yang aku punya ya. Jadi naruh barang tuh masih aman, tidak takut untuk dia kelempar keluar gitu loh ketika ada ground jalan ataupun ketika jalan terus kena angin atau gimana. Terus bagasinya, sebenarnya bagasi ini bawah jok sebenarnya ukurannya standar, tapi ini yang menurutku agak aneh sih. Bukan agak aneh ya, kenapa kok nggak didesain lebih gede gitu. Kapasitasnya tetap 18 liter seperti sebelumnya kayak di Vario 125, 150, tapi dia malah lebih memanjang. Jadi sisi kanan kirinya nggak lebih lebar, tapi lebih memanjang. Padahal dengan ukuran bodi yang lebih lebar ini, sebenarnya dia udah, menurutku ya, bisa sih ini jadi 20 liter, 22 liter atau 25 liter gitu, tinggal dilebarin gitu. Tapi malah kenapa kok tetap gitu? Menurutku yang ini yang masih agak disayangkan gitu. Tapi yang aku suka sebenarnya ini sih, depan ini, dan di bawah sini juga ada USB charger, dan dia bentuknya sudah USB, sudah port USB, nggak kayak Lecter yang menurutku tuh bagi aku sendiri lebih cocok pakai yang USB karena lebih praktis, nggak perlu beli Lecter gitu loh, dan tidak memakan banyak tempat gitu. Kalau Lecter kan soalnya nongol kan, jadi ini lebih praktis, cuma tinggal beli kabel aja ibaratnya. Dan HP juga di dalam sini karena dia dalam, HP lebih aman begitu. Jadi yang agak disayangkan ini sih bagasi bawah jok ini, kayak ayolah bisa dong nambahin jadi 25 liter, tinggal dilebarin kanan kiri, karena menurutku bodinya ini udah lebar gitu. Masih ada ruang yang nggak kepake tuh loh. Terus ini juga kapasitas tangki bensin, menurutku sebenarnya dia bisa sih sebenarnya jadi 6 liter menurutku ya. Tapi mungkin Honda masih pede dengan, karena motornya masih irit, jadi dia masih pede dengan kayak ya udah tetap aja di 5,5 gitu, 5,5 liter, karena sebelumnya juga di 5,5 liter.
Walaupun sebenarnya menurutku cukup sih, tapi kalau misalkan dia jadi 6 liter akan lebih better gitu. Oke, suspensi udah, pengereman udah, rangka ya plus minus. Ya ini selama masih dalam tahap garansi pakai dulu aja lah senormalnya. Karena aku jujur aku nggak begitu was-was, aku santai aja kayak ya udah gitu. Maksudnya aku juga bisa melakukan tindakan preventif loh, penjagaan biar lebih ibaratnya kedepannya lebih awet gitu. Jadi aku tidak terlalu apa ya kepikiran takut dan sangat was karena aku santai aja. Karena aku begini, aku lebih percaya bahwa ownernya santai enak, motornya juga enak gitu aja sih. Kalau ownernya rewel, motornya rewel. Ownernya pelit, motornya minta jajan terus. Udah aku, dan itu menurutku bisa jadi patokan karena aku udah mengalami dan melihat itu di banyak di banyak bengkel. Jadi aku santai aja, pakai aja, aman kok. Karena aku punya aku tahu apa yang harus aku lakukan gitu untuk biar lebih awet gitu. Jadi kayak ya udahlah, ayo. Walaupun ibaratnya ekstra money ya oke lah. Karena itu menurutku masih dalam bentuk, menurutku sendiri ya pribadi itu emang bentuk perawatan, kayak ganti oli, ganti filter udara. Kayak ya sekarang ibaratnya mungkin nambah perawatan rangka. Sebenarnya itu memang bentuk perawatan karena pun juga begitu. Aku aerok di rumah juga tetap ada yang namanya dalam tanda kutip perawatan rangka. Maksudnya ya, kalau kotor dicuci, hal-hal yang ibaratnya menjauhi hal yang membuat cepat korosi itu kan sebenarnya bentuk perawatan gitu loh. Karena aku tidak ibaratnya tidak fans boy suatu pabrikan. Aku udah pernah pakai beberapa pabrikan yang belum tuh Kawasaki, yang secara punya ya dipakai lumayan lama tuh punya tuh Kawasaki emang belum ya, kayak TVS belum gitu tuh, atau Muge, merek-merek lain, Ducati memang. Tapi dari brand-brand Jepang itu aku udah 3 sih, yaitu Yamaha, Honda, Suzuki udah pernah punya gitu. Dan emang tetap aja semua perlu dipakai dan di maintenance. Jadi aku tidak begitu memusingkan hal itulah. Kalau memang ada tindakan dari AHM ya udah monggo. Kalau emang tidak ada ya udah ikuti kebijakannya dulu, atau mungkin kita bisa tanya dulu, atau mungkin kita bisa ya kalau memang belum yakin monggo ke dealernya atau laporan segala macam. Oh ya ini kan juga bukan gerakan ya sih. Tahu ini beritanya udah masif kan. Jadi pasti tidak akan disepelekan gitu loh sama AHM. Karena dia juga memikirkan branding dan nama besarnya, menjaga nama baiknya. Gitu sih. Oke, yang aku juga suka ini adalah ukuran velgnya udah membesar. Cuman menurutku yang belakang tuh sebenarnya menurutku pas, tapi menurutku kebesaran aja ya gitu. Depan kan dia pakai velg 2,15 sedangkan yang belakang pakai 3,5. Menurutku sebenarnya yang belakang tuh agak terlalu besar gitu untuk bodinya, untuk dimensinya. Sebenarnya cukup aja di 3 inch tuh cukup, atau 250 atau 275 sebenarnya cukup lah. Tapi kalau dilihat sebenarnya menurutku ya yang 3,5 ini udah lumayan pas gitu. Tapi menurutku akan lebih enak dilihat tuh, menurutku ya pribadi agak dikecilin dikit gitu. Tapi dengan ban yang lebih lebar ini, lebih gede dari sebelumnya, kayak otomatis membantu handling lebih stabil. Apalagi kayak di lurusan gini, dia penapaknya tuh lebih banyak tuh. Dan buat cornering pun juga lebih enak karena penapaknya juga lebih lebar, yang menapak ke aspal juga lebih banyak gitu. Ya menurutku sisi positif sih. Cuman kalau dari aku segi looksnya dan pemakaianku sebenarnya kalau dikasih 3 inch atau 2,75 masih oke lah. Begitu teman-teman. Tapi ini kembali lagi, ini tergantung preferensi masing-masing. Kalau ada yang suka ya monggo, kalau misalkan ada yang kayak aku atau gimana, itu juga monggo. Oh dikit nambahin,
yang di bagian ergonomi. Kalau untuk jok ini menurutku masih seperti sebelumnya, masih lumayan keras, walaupun dia busanya lebih tebal daripada Vario 125 atau yang aku punya, atau mungkin ya Vario 150 juga yang sebelum ini pokoknya. Tapi menurutku ini masih kurang enak aja, walaupun sebenarnya dia udah lebih tebal dan sebenarnya improvement tapi dikit gitu. Cuma intinya lebih aku cocok adalah dia lebih lebar, jadi menopang pantat tuh lebih enak gitu. Terus kalau dari desain eksterior ini selera, tapi kalau aku suka, jujur suka. Kalau aku suka banget, karena aku menurutku waktu itu punya Vario 125 yang light new itu, yang sebelum generasi yang sekarang, yang pakai Vario 150 atau yang orang bilang Vario 125 Gen 2. Itu aku yang agak kurang cocok adalah bagian lampu depannya, yang bagian DRL nya itu kan ada kayak apa ya, berapa strip tuh, 4 atau apa yang garis-garis kecil itu menurutku kayak kurang suka gitu. Walaupun sebenarnya aku lumayan suka, tapi kalau misalnya itu diperbaiki atau dibuat lebih apa ya, lebih kayak kelihatan ada sekatnya, atau intinya lebih kayak seperti ini sih sebenarnya si Vario 160, itu menurutku akan lebih ganteng. Makanya aku sama 160 ini suka banget karena dia ada kayak pemotong gitu, jadi nggak kelihatan bagian area depan tuh semuanya lampu gitu, nggak kayak dulu PCX 150 yang lokal kan tuh berasa semua lampu gitu. Sedangkan yang 160 ini kan lebih pas, lebih anggun gitu, elegan jatuhnya, lebih berkelas gitu, classy gitu. Nah begitu juga dengan si Vario 160 nih, aku lebih suka gitu, kesan sportinya dapet, kesan lebih mewahnya menurutku juga lebih dapet. Terus terutama lampu belakang, ini menurutku kalau misalkan ini aku ganti yang ala-ala zaman sekarang, yang running LED itu, apa ya, bukan bener running LED ya, yang kayak berapa mode gitu tuh, aku ada si inceran, dia bentuknya sampai ke samping tuh, anjir ganteng, aku suka sih. Nah kalau depan ini apalagi kalau misalkan pakai proji bilet gitu, menurutku juga ganteng sih, lebih pas gitu. Terus desain knalpot aku juga suka. Kalau desain bagian spakbor di generasi sebelumnya juga udah sama, cocok aja. Bagian kiri kanan samping kalau dilihat siluetnya juga menurutku cocok, ganteng. Ini selera aku sih, itu aku suka, 90% aku suka. Area CVT-nya juga cocok, ganteng. Misalkan aku penasaran sih, pengen nyoba pakai CVT-nya PCX 160. Terus bentuk knalpot aku lebih suka ini ketimbang yang 150 atau 125 yang terlalu gede, yang berasa kayak mungkin dimiripin kayak CB atau CBR ya. Menurutku terlalu apa ya, terlalu gede, terlalu gembung. Kalau ini pas gitu. Tapi ada satu yang mengganjal sebenarnya, itu di bagian ini nih, bagian dasi. Orang bilang dasi, kenapa dia nggak flat? Kenapa dia agak lebih nongol? Begitu. Jadi dilihatnya tuh berasa kayak ada windshield kecil gitu. Kalau misalkan stang ini terbuka, akan lebih cocok menurutku, lebih pas. Karena memang oke, anggap aja ini kayak PCX gitu. Karena PCX kan gitu tuh, windshieldnya kecil, tapi stang ini kebuka, jadinya berasa lebih pas. Tapi karena ini ada covernya, ada batoknya, terus si dasi ini lebih tinggi, lebih nongol, nggak flat, jadi berasa kayak ada windshield. Walaupun sebenarnya lama-lama kalau dilihat dari samping atau dari serong gini ya, serong kiri kan, oh aku paham sih kenapa dibuat kayak gitu, karena ini nih di bagian batok nih ada perbedaan tinggi nih, jadi yang ini lebih rendah sama ini lebih tinggi. Jadi kayak oh mungkin nyambungnya ke sini nih sebenarnya gitu. Jadi lama-lama dilihat sebenarnya aku bisa menerima, walaupun sebenarnya awalnya kayak anjir kenapa begini sih desainnya. Terus ini aku mencoba untuk udah beli apa namanya, ini windshield kecil di batok. Aku belum ketemu yang srek, karena ini kan sempit ya, jadi dia nempel buat 3M tuh atau lem apa isolasi bola-bola itu susah. Jadi aku belum ada yang cocok, jadi kayaknya menggantengan standar dulu deh gitu. Terus ya itu kalau eksterior aku 90% suka, cocok, karena ini selera sih, aku sih suka-suka aja.
Terus yang udah aku tambahin sebenarnya ini jalu atau bar end atau bandul. Aku pakai ini dari Arumi karena ternyata Vario 160 ini dan kayak Genio atau Beat atau Scoopy yang baru-baru itu ternyata dia sebenarnya udah ada nongol pemberat sih. Nah makanya ini harus cari yang dia tengahnya atau dalamnya berlubang, nggak yang rata flat kayak punya PCX atau yang nongol keluar. Jadi jangan sampai salah beli ya, nanti nggak cantik. Lihatnya malah terlalu keluar, nggak rapi gitu. Nah kayak tadi kan aku suspensi merasa ceduk, nggak perlu dituning sih. Ntar pelan-pelan, pakai dulu aja, masih standar gini, pakai aja. Kita cari-cari enaknya di mana. Tapi enak sih ini, motornya ringan, lincah, itu yang aku cari sebenarnya. Aku dari dulu tuh nggak begitu suka motor yang terlalu berat. Aku suka motor yang ringan, yang singset. Walaupun ini bodinya lumayan gede, tapi daripada Aerox dan NMAX lebih kecilan ini. Kayak ini motornya lama-lama akan narik, lebih narik lagi. Dia masih mau minta, dia nggak kehabisan tenaga. Nih 85 masih narik nih, masih ada tenaganya. Cuman karena ini rollernya enteng dan persifitnya empuk, kalau begini agak lemes. Jadi agak ada jeda gitu, nggak yang sesuai bukaan gas gitu loh. Kalau aku sukanya gitu, ngikutin bukaan gas. Kayak lebih sinkron bilangnya. Oke teman-teman, jadi segitu dulu. Nanti kalau misalkan ada yang kurang-kurang atau perlu dibuatkan video lagi, nanti teman-teman bisa komen aja di kolom komentar. Tapi pokoknya thank you banget buat teman-teman yang udah support aku selama ini, karena ini udah deket rumah. Aku mau closing dulu. Thank you banget buat teman-teman yang udah support aku selama ini. Thank you banget. Yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya karena itu gratis. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru dari aku. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like. Terus kalau misalkan kurang suka, ya monggo di dislike juga nggak apa-apa. Tapi bila pengen dibagi ke teman-teman yang lain, biar mungkin bisa jadi referensi, monggo banget. Jangan lupa klik tombol share-nya, nanti tinggal bagi aja linknya ke sembarang. Pokoknya aku thank you banget buat semuanya. Aduh, Hayati kangen deh. Itu motor enak sih, walaupun CVT-nya agak unik. Jadi segitu dulu. Kalau misalnya ada yang kurang, nanti di komen aja. Nanti perlu dibuatkan video apa gitu. Atau mungkin aku ada yang kelewat. Oke, segitu dulu. And see you on the next video. Bye-bye. Panas.